Halo para investor semuanya, semoga sehat selalu. Bagi yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan juga bisa follow Instagram saya di Pesan Saham. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banget karena sudah mendukung YouTube channel Pesan Saham ini. Di video kali ini saya akan membahas PT Bank BTN atau Bank Tabungan Negara. Ini merupakan bank yang sangat besar dalam menyalurkan kredit KPR, ya, kredit pemilikan rumah. Mungkin teman-teman di sini ada yang lagi nyicil rumah dengan menggunakan fasilitasnya Bank BTN. Akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi akan saya mulai. Bank BTN ini merupakan bank BUMN ya, badan usaha milik negara, karena 60%-nya itu dimiliki oleh negara Republik Indonesia atau negara RI ya. 40%-nya dimiliki oleh publik, 28,07%-nya dimiliki oleh domestik, dan juga 11,93% dimiliki oleh investor asing. Kalau misalnya kita mau breakdown, ya kita mau slice lebih detail lagi, saham BTN ini dimiliki 6,16% dimiliki oleh reksadana, 2,57% dimiliki oleh asuransi, dan juga 9,12% dimiliki oleh dana pensiun atau DAPEN. Jadi memang para fund manager atau manajer investasi itu banyak yang tertarik memasukkan uangnya ini di saham Bank BTN. Terlihat ya dari DAPEN, lalu reksadana, dan juga asuransi itu memasukkan dananya ke saham BTN ini. Lalu badan usaha asing sendiri cukup besar ya, 11,87%, perorangan asing 0,06%, sementara sisanya 9,46% itu dimiliki oleh perorangan Indonesia. Saham BTN ini sendiri baru go public atau IPO di tanggal 17 Desember 2009 dengan harga 800 per lembar saham. Lalu melakukan right issue di tahun 2012 dan per tanggal 30 Juni 2020, kapitalisasi pasarnya itu mencapai 13,18 triliun. Perseroan sendiri memiliki kantor cabang sangat banyak ya. Total outletnya itu bisa mencapai 905 di second quarter 2020. Kalau misalnya kita lihat dari tahun 2015, jumlah outletnya ini terus mengalami peningkatan dari 860 outlet menjadi 894, naik lagi 952, 977, tapi mulai menurun ya di akhir tahun 2019 cuma jadi 904 outlet. Kenapa bisa menurun? Karena si BTN ini mengurangi yang namanya kantor kas. Ya, bisa dilihat di sini. Dari tahun 2018, kantor kasnya itu berkurang dari 468 menjadi 358. Lalu di akhir second quarter 2020, kantor kasnya itu berkurang lagi menjadi 350. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat yang lain ya, seperti contohnya outlet Syariah dan juga KC Pembantu ya, ini tetap mengalami peningkatan walaupun di tengah pandemi COVID-19. Jumlah ATM terlihat menurun ya, dari 2159 di akhir tahun 2019. Di second quarter 2020 jadi 2098. Begitu juga dengan jumlah SDM atau sumber daya manusianya. Itu mengalami pengurangan dari 11.647 menjadi 11.449. Karena kita tahu sendiri tantangan di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, perusahaan harus melakukan yang namanya efisiensi biaya. Apalagi di third quarter dan fourth quarter 2019, BTN ini mengalami bleeding yang cukup lumayan, nanti akan kita lihat, sehingga perseroan harus melakukan yang namanya efisiensi. Nah, ini sekilas kinerja dari si perseroan, si BTN. Kalau kita lihat dari total asetnya ini mengalami peningkatan dari 171 triliun dari 2015 ya, menjadi 311 triliun di tahun 2019. Dana pihak ketiga dari 127 triliun menjadi 225 triliun. Jadi orang-orang masih adalah yang nabung ke bank BTN ya. Nah, ini meningkatnya hampir 2 kali lipat. Dan kalau misalnya kita lihat dari ekuitasnya atau modalnya si BTN, ini juga masih naik ya.
13,8 triliun menjadi 23,8 triliun. Lalu laba bersihnya dari 1,8 triliun di tahun 2015 ini sempat naik menjadi 3 triliun di tahun 2017. Cuman sayangnya dari tahun 2018 mulai mengalami penurunan jadi 2,8 triliun, lalu 2019 paling parah ya menjadi 209 miliar. Nah, disinilah harga saham BTN mengalami koreksi yang cukup lumayan dari yang sempat tertinggi di 3.800 menjadi di bawah 1.000 ya, bayangin, karena adanya pandemi COVID-19 juga. Sehingga earning per share atau laba bersih per saham ini mengalami penurunan dari 175 menjadi 20 di akhir tahun 2019. Untuk first half 2020 masih di 72 per lembar. Cuman kita akan lihat kira-kira full year-nya akan seperti apa. Yang paling concern saya di sini ya adalah ini, NPL atau non-performing loan yang gross-nya itu bisa mencapai 4,78%. Padahal ini udah mulai membaik ya. Dari tahun 2015 3,42%, lalu mulai membaik menjadi 2,66%, tapi kembali meningkat lagi jadi 2,81%. Nah, ini yang paling parah di 4,78%. Di first half 2020 bisa membaik sedikit jadi 4,71%, cuman ini masih tergolong tinggi ya. Masih tergolong tinggi. Kalau misalnya udah di atas 5%, nah itu menjadi investor di Bank BTN ini mesti hati-hati banget. Net interest margin mengalami penurunan yang cukup lumayan, 4,87% menjadi 3,32%. Nah, kalau misalnya secara year on year kita lihat si laba bersih si perseroan, ini minus 41,24%. Ini penurunannya cukup dalam ya, turun dari 1,3 triliun menjadi 768 miliar. Nah, ini dia. BTN ini kan terkenal dengan KPR-nya atau kredit pemilikan rumahnya yang terbesar di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lihat total KPR yang disalurkan oleh BTN itu terus meningkat dari 97 triliun menjadi 191 triliun di tahun 2019. Yang menarik adalah hingga first half 2020 KPR yang disalurkan itu masih mengalami peningkatan ya, menjadi 193,49 triliun. Nah, komposisi KPR-nya sendiri ada untuk non-subsidi dan juga ada untuk subsidi. Jadi yang untuk subsidi memang lebih besar ya, lebih besar di tahun 2019 bahkan mencapai 57,95% ya. Ini meningkat dari tahun 2015 yang hanya 44,83%. Sementara di Juni 2020 ini angkanya kembali meningkat menjadi 58,72%. Memang fokus si BTN ini adalah program dari pemerintah, yaitu program sejuta rumah ya, sehingga KPR untuk subsidi itu jauh lebih besar. Nah, KPR untuk subsidinya itu mencapai 113,61 triliun per Juni 2020. Untuk KPR non subsidi mengalami penurunan sedikit dari 81,48 triliun menjadi 79,88 triliun. Lalu kalau misalnya kita mau lihat ini pergerakan harga sahamnya BTN ya, sempat naik ke 3.800-an dan terus mengalami penurunan hingga di bulan Mei 2020 kemarin di 760. Lalu sekarang udah naik lagi menjadi 1.510. Jadi udah naik 100% dari harga terendahnya di tahun 2020 ini. Nah, kira-kira harga sahamnya sekarang masih menarik apa enggak? Kalau misalnya kita lihat dari harga tertinggi di 3.800, ini sebenarnya ruang kenaikannya masih banyak ya. Cuma kita mesti pastiin dulu kira-kira kinerja perusahaan ini seperti apa. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita lihat dari tahun 2010, setahun setelah perusahaan ini go public, revenue-nya itu selalu meningkat ya, bahkan double digit terus ya, 23%, 10%. Nah, yang paling lambat adalah di tahun 2019. Jadi naiknya cuma 9,07%. Tapi ini masih oke ya, karena ini single digit tapi udah mendekati 10%. Nah, untuk net profitnya sendiri memang lebih fluktuatif sedikit, karena di tahun 2014 mengalami penurunan, 2018 turun 7%, dan yang paling parah di tahun 2019 turunnya 92,55%. Nah, kalau misalnya kita lihat dari rasionya, current rasionya itu 102,03%. Ini agak tipis-tipis ya, di bawah 100% udah nggak bagus,
di atas 100% masih oke, cuman kalau bisa sih 150%. Yang menjadi concern saya adalah di sini, debt to equity rasionya mencapai 1738%. Ini gede banget. Kalau misalnya kita mau bandingkan dengan Bank BCA atau Bank BRI yang kisarannya hanya 400%, nah ini debt to equity rasionya si BTN ini 4 kali lipatnya Bank BRI. Bayangin, gede banget ya berarti ya. Nah ini makanya BTN punya PR, pekerjaan rumah ya, untuk memperbaiki debt to equity rasionya ini yang sangat besar. Nah, jadi jangan sampai BTN tiba-tiba melakukan right issue ya untuk memperbaiki debt to equity rasionya ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasinya, price to earning ratio-nya itu di kisaran 10,41 kali dan price to book value ratio PBVR-nya ini 0,93 kali. Penurunan kinerja yang terjadi itu udah dicerminkan oleh penurunan harga yang terjadi. Jadi seperti itu ya. Karena price to earning ratio dan PBV-nya ini udah cukup rendah sekarang. Biasanya kalau perusahaan itu mengalami kinerja yang kurang bagus, nah itu PBV-nya bisa mencapai di bawah 1 kali, itu sangat wajar. Nah ini dia ya, kalau misalnya kita mau lihat sekilas di third quarter dan fourth quarter 2019 itu rapotnya si BTN ini merah ya, minus 48, minus 56. Makanya earning per share-nya cuma sisa 20 dari yang sebelumnya 266. Terlihat juga dari dividen payout ratio-nya yang tadinya konsisten dekat-dekat 20%, tiba-tiba menjadi 9,88%. Jadi ada pertanda kurang bagus nih tahun 2019. Karena mungkin ada kesulitan likuiditas, atau mereka udah ngelihat oke, kira-kira kinerjanya nggak bagus, jadi udah bagi dividennya kita kurangin aja. Nah di tahun 2020 kita nggak tahu nih kira-kira BTN ini akan membagikan dividen berapa besar ya. Saya rasa nggak mungkin bisa mencapai dividen payout ratio 20%, paling mentok ya 10% lah. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari PBV band-nya, ini dia ya, saya ambil dari Stockbit. Harga sahamnya kan sempat naik dari 750 menjadi 1.500. Nah ini udah mencapai rata-rata PBV band. Jadi ya udah cukup wajar lah ya kalau misalnya kita lihat dari PBV band-nya ini. Jadi upside dan downside-nya sudah cukup terbatas. Cuman ini merupakan kesempatan buat para investor untuk bisa membeli saham ya bank dengan status penyalur KPR terbesar di Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia sudah pulih, tentu harga BTN akan kembali naik, dan apalagi kalau misalnya BTN udah bisa menyelesaikan permasalahan di debt to equity rasionya dan juga NPL-nya ya, non performing loan-nya yang begitu tinggi. Kalau kedua hal itu bisa diperbaiki, saham BTN bukan nggak mungkin bisa balik lagi ke atas 2000 ya. Tapi kalau misalnya dua kondisi itu semakin parah, wah ya udah, harga sekarang ya sebenarnya juga udah agak mahal. Jadi demikian dari saya, sedikit sharing analisa tentang Bank BTN, Bank Tabungan Negara, kode sahamnya BBTN. Jadi buat para investor silahkan lakukan pekerjaan rumahnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu. Bisa juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.